Preposisi atau kata depan adalah kata yang merangkai kata-kata atau bagian kalimat yang biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Preposisi tunggal, kelompok ini terdiri atas preposisi yang berupa kata dasar dan berupa afiks. Preposisi yang berupa kata dasar adalah akan, antara, atas, bagi, buat, dalam, dari, demi, dengan, di, hingga, ke, kecuali, lepas, lewat, oleh, pada, dan sebagainya. Preposisi yang berupa kata berafiks. 1. Kata berprefiks, yaitu adalah bersama, berserta, menjelang, menuju, menurut, terhadap. Kemudian yang kedua adalah kata bersufiks. Contohnya adalah bagaikan. Ketiga, kata berprefiks dan bersulfiks, yaitu adalah melalui, mengenai. Preposisi gabungan. Preposisi ini terdiri atas dua preposisi yang berdampingan dan dua preposisi yang berkorelasi. Preposisi yang berdampingan, di mana preposisi ini terdiri dari dua preposisi yang letaknya berurutan. Contohnya, daripada, oleh karena, oleh sebab, sampai dengan, selain dari. Preposisi yang berkorelasi, di mana preposisi ini terdiri dari dua unsur yang dipakai berpasangan tetapi terpisah dengan kata atau frasa lain. Contohnya adalah antara titik-titik dan titik-titik, dari titik-titik hingga titik-titik, dari titik-titik sampai dengan titik-titik, sejak titik-titik hingga titik-titik, sejak titik-titik sampai titik-titik, mulai titik-titik sampai dengan titik-titik. Peran sematis preposisi terdiri dari 1. Menanda hubungan tempat, yaitu di, ke, dari, hingga, sampai. 2. Penanda hubungan teruntuk, yaitu bagi, untuk, buat, guna. Yang ketiga, penanda hubungan sebab, yaitu karena, sebab, antara. Keempat, penanda hubungan kesertaan atau cara, yaitu sambil, bersama. Yang kelima, penanda hubungan pelaku, yaitu oleh. Yang keenam, penanda hubungan waktu, yaitu pada, sampai, sejak, menjelang. Yang ketujuh, penanda hubungan ihwal atau peristiwa, yaitu tentang, mengenal. Yang kedelapan, penanda hubungan asal, yaitu dari. Selanjutnya adalah partikel. Partikel itu apa sih? Partikel adalah kata yang biasanya tidak dapat diderivasikan atau diinfleksikan, mengandung makna gramatikal dan tidak mengandung makna leksikal, termasuk di dalamnya yaitu artikel, preposisi, konjungsi, dan interjeksi. Partikel bisa juga disebut dengan kata yang terkait dengan kata lain. Di sini saya akan membahas 4 partikel yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu partikelah. Partikelah harus ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, jalan hidup seseorang siapalah yang bisa menentukan. Kira-kira hal tersebut yang terlintas di dalam hati Dian Nur Cahyono 28 tahun. Dalam kata siapa di sini terdapat tambahan partikelah yang penulisannya yaitu secara digabung. Yang kedua yaitu partikelkah. Partikelkah harus ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, sudah siapkah kamu menyambangi Sumatera Utara dan menyaksikan indahnya air terjun Sipiso-Piso? Di sini terdapat partikelkah yang penulisannya serangkai dengan kata siapa, menjadi siapakah. Yang ketiga ada partikel pun. Partikel pun harus ditulis terpisah dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, kuliah dimanapun, di jurusan apapun tidak menjamin lulus bisa langsung kerja di tempat sesuai yang kita bayangkan. Nah, di dalam kata di mana dan apa terdapat tambahan partikel pun yang penulisannya secara terpisah menjadi dimanapun dan apapun. Namun di sini ada 11 pun yang harus ditulis serangkai dengan kata sebelumnya, yaitu adapun dan ataupun, bagaimanapun dan biarpun, kalaupun dan kendatipun, maupun dan meskipun, sekalipun dan sungguhpun. Yang terakhir yaitu walaupun. Contohnya yaitu
Meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Kata meskipun penulisannya secara serangkai karena masuk ke dalam 11 pun yang harus ditulis serangkai seperti apa yang dijelaskan sebelumnya. Yang terakhir yaitu partikel per. Partikel per harus ditulis terpisah dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Dalam kata per tersebut harus ditulis terpisah karena masuk ke dalam partikel. Akan tetapi jika per dalam kata depan, penulisannya menjadi serangkai.